Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu pada mata pelajaran IPA. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Oke. Makhluk hidup sangat banyak sekali jumlahnya dan juga beragam jenisnya. Nah, untuk memudahkan dalam memahami, mempelajari, dan mengenali makhluk hidup yang ada di alam, maka dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, atau disebut juga dengan klasifikasi makhluk hidup. Kita lanjut, apa itu sistem klasifikasi? Nah, pengertiannya itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, struktur tubuh, dan karakteristiknya. Ilmu yang mempelajarinya disebut dengan taksonomi. Tujuan dari klasifikasi yang pertama itu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, manfaat dari klasifikasi untuk memudahkan manusia dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup sehingga dapat dimanfaatkan secara arif dan bijaksana. Mempermudah mempelajari makhluk hidup, mengenal berbagai spesies makhluk hidup, mengetahui keanekaragaman hayati, mempermudah cara pelestarian makhluk hidup. Proses dari klasifikasi itu, dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan dari ciri makhluk hidup. Beberapa sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem klasifikasi alami berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kedua, sistem klasifikasi filogeni berdasarkan sejarah evolusi. Yang ketiga, sistem klasifikasi buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Kita lanjut. Di sini ada jenjang takson makhluk hidup. Nah, kalian tahu apa itu takson? Takson itu adalah makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat. Nah, itu disebut dengan takson. Jadi, semakin tinggi taksonnya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Nah, pada tabel ini, itu penggunaan takson dari kategori besar ke kategori kecil pada tumbuhan dan hewan. Nah, misalnya itu yang paling tinggi itu dimulai dari dunia, kemudian divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Nah, itu dimulai dari tingkat paling tinggi sampai terendah. Nah, itu bahasa Indonesianya. Sedangkan bahasa Latinnya pada tumbuhan dan hewan, kalau tumbuhan itu, kalau dunia atau kerajaan itu disebut dengan regnum, kalau hewan itu kingdom. Kemudian divisi atau filum, kalau tumbuhan itu diviso, kalau hewan itu filum. Nah, untuk kelasnya bahasa Latin itu tumbuhan dan hewan sama, klasis. Kemudian bangsa itu ordo, sama tumbuhan dan hewan. Suku itu familia. Marga itu genus. Jenis itu spesies. Jadi itu bahasa Indonesia dan bahasa Latinnya. Kita lanjut, contohnya di sini misal yang paling tinggi kerajaan itu kingdom pada hewan. Filumnya Chordata, kemudian subfilumnya Vertebrata, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora, familinya Canidae, genusnya atau marganya Canis, sedangkan spesiesnya itu adalah Canis familiaris. Oke ya, nah itu contoh dari cara pengklasifikasian pada takson. Kita lanjut, contoh misalnya pada tumbuhan itu regnum. Nah, bahasa Latinnya regnum.
Nah, itu plantae atau tumbuhan. Divisonya Spermatophyta, kelasnya Angiospermae, ordonya Leguminosae, familinya Papilioneaceae, genus atau marganya Phaceolus, spesies atau jenisnya itu Phaceolus vulgaris. Nah, itu contohnya saja. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pemberian nama ilmiah atau biasa disebut dengan binomial nomenklatur. Yang pertama itu sifat universal. Yang kedua, menggunakan bahasa Latin. Yang ketiga, menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Kemudian binomial nomenklatur adalah pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Jadi makhluk hidup itu ada bahasa Latinnya atau nama ilmiahnya. Nah, ini cara pemberian nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Caranya yang pertama, nah itu dia terdiri dari dua kata. Ingat ya, terdiri dari dua kata. Kemudian kata pertama itu merupakan nama genusnya atau marga, di mana diawali dengan huruf besar kata pertamanya. Kemudian kata kedua, nama spesies, semua huruf kecil. Kemudian dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah atau dicetak tebal. Nah, itu cara pemberian nama ilmiah. Contohnya ini, seperti nama ilmiah untuk tanaman jagung adalah zimei. Jadi cara penulisannya itu terdiri dari dua kata, yaitu zi dan mei. Di mana untuk kata pertama yang zi itu harus di awalnya itu harus ditulis huruf besar atau kapital. Untuk kata kedua itu menunjukkan nama spesies atau jenis, itu semua ditulis huruf kecil. Nah, untuk pemberian nama ilmiah harus dicetak miring. Kemudian kalau tidak dicetak miring itu digaris bawahi secara terpisah. Kemudian kalau tidak digaris bawahi itu harus dibolkan atau dicetak tebal. Seperti itu ya cara penulisan atau pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Nah, ini Z kata pertama. Nah, itu menunjukkan genus atau marga bahasa Indonesianya. Diawali huruf besar dan dicetak miring. Atau digaris bawahi secara terpisah. Kemudian atau dicetak tebal. Kemudian kata kedua itu menunjukkan spesies, semua huruf kecil dan dicetak miring. Kemudian bisa juga digaris bawahi secara terpisah atau dicetak tebal. Oke, nah seperti itu ya cara pemberian atau penulisan nama ilmiah. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara yang benar penulisan nama ilmiah. Kemudian kita masuk ke kunci determinasi. Kunci determinasi itu merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, itu kunci determinasi. Nah, manfaat dari kunci determinasi itu adalah menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Itu manfaat dari kunci determinasi. Kunci determinasi sederhana itu adalah kunci dikotom. Jadi sebelum kita ke kunci determinasi, kita ke kunci dikotom dulu. Diagramnya seperti ini. Nah, sebelum itu ke penjelasan dulu. Kunci dikotom, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci dikotom. Yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah dipahami.
Yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Yang ketiga, pernyataan dalam suatu nomor didahului kata yang sama. Namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Kemudian, yang keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Jadi antara nomor 1 dan nomor 2 itu harus berkebalikan. Kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Nah, di sini ada diagram kunci dikotom, misalnya ada tumbuhan atau makhluk hidup, lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Ya, misal ini ada tumbuhan, makhluk hidup, lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, yang pertama itu kita bagi menjadi 1A dan 1B. Yaitu berspora, tumbuhan berspora itu pada tumbuhan suplir dan lumut. Kemudian tidak berspora itu jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kemudian 1A yang berspora itu dibagi lagi menjadi 2A dan 2B. Yaitu 2A berbatang jelas pada tanaman suplir, kemudian tidak berbatang jelas itu lumut. Kemudian kita ke 1B yang tidak berspora tadi. Itu dibagi juga menjadi biji tertutup dan biji terbuka. Di mana biji tertutup itu pada jagung, kedelai, terung, dan biji terbukanya melinjo. Nah, kemudian 3A itu kita bagi karena tumbuhan di 3A itu kan masih ada 3, jadi harus dibagi lagi menjadi berkeping 2 dan berkeping 1. Berkeping 2 itu kedelai dan terung, berkeping 1 itu jagung. Kemudian 4A itu karena masih ada 2 tanaman atau makhluk hidup. Jadi harus dibagi lagi menjadi 5A dan 5B. Yaitu berbunga kupu-kupu, yaitu kedelai, berbunga trompet atau tumbuhannya terung. Nah, gitu cara membaca diagram kunci dikotom. Baiklah, kita lanjut ke kunci determinasi. Nah, misalnya 1A itu tumbuhan berspora. Kemudian di ujungnya ada angka 2. Kemudian 1B itu tumbuhan tidak berspora. Kemudian di ujungnya itu ada angka 3. Kemudian yang 2 itu 2A itu tumbuhan berbatang jelas, yaitu suplir. Nah, dilihat dari kunci dikotom tadi. 2A itu tumbuhan berbatang jelas itu adalah tumbuhan suplir. Kemudian 2B, tumbuhan tidak berbatang jelas, itu tadi adalah lumut. Kemudian 3A, tumbuhan biji tertutup, itu adalah di ujungnya ada angka 4. Kemudian 3B itu tumbuhan biji terbuka, adalah tanamannya melinjo. Kemudian 4A biji berkeping 2, itu di ujungnya ada angka 5. Kemudian 4B itu biji berkeping 1 atau tanaman jagung. 5A berbunga kupu-kupu itu kedelai. Kemudian 5B itu berbunga trompet adalah terung. Jadi yang Ibu perjelas di sini adalah ketika ada angka di ujungnya itu misalnya tumbuhan berspora itu kan ada angka 2. Nah, maksudnya di situ tumbuhan berspora angka 2 itu berarti kembali lihat di dia tanamannya masih ada di angka 2. Berarti antara 2A dan 2B. Jadi kita lihat. Kemudian 3 juga seperti itu. Misalnya 3 di ujungnya tumbuhan tidak berspora. Berarti tumbuhan tidak berspora itu dibagi lagi menjadi 3A dan 3
B, yaitu tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Kemudian pada 3A, tumbuhan biji tertutup, itu di ujungnya ada angka 4. Berarti tumbuhan biji tertutup itu masih dibagi menjadi 4A dan 4B, yaitu biji berkeping 2 dan biji berkeping 1. Kemudian yang 4A biji berkeping 2 itu di ujungnya ada angka 5. Berarti maksudnya biji berkeping 2 itu masih bisa dibagi menjadi 5A dan 5B, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Jadi seperti itulah kunci determinasi. Nah, di sini nomor kuncinya misalnya ada 1A dan 2A itu pada tumbuhan suplir. Kemudian 1B, 3A, 4B itu jagung. 1B, 3A, 4B, 5A itu tanaman kedelai. 1B, 3A, 4A itu kedelai dan terung. Oke, seperti itu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.